Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Salam, kita berjumpa lagi. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema manusia supranatural. Wow, siapa itu manusia supranatural? Kita belajar bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yang dikerjakan Tuhan adalah dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan mengetuk pintu hati untuk supaya kita membukakan pintu. Tinggal respon kita, apakah kita mendengar ketukan pintu itu. Anda perlu belajar di sini. Tuhan bisa paksa untuk masuk dalam kehidupan kita, tapi yang dilakukan, dia ketuk pintu hati untuk melihat respon hati kita untuk kehidupannya. Jadi Tuhan bisa menerobos dengan paksa masuk dalam kehidupan kita.
dalam kehidupan Anda. Tetapi itu tidak dilakukannya. Dia ketuk dengan lembut sampai kita merespon, membukakan pintu hatinya. Lalu yang kedua, Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita? Sesudah kita membuka hati, kita memberi respon hati kita buka hati dan persilahkan masuk. Yang kedua, Tuhan berkata, aku masuk mendapatkan seluruh segi kehidupanmu, nak. Dan Anda harus mengerti di sini Tuhan masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita dan mendapatkan seluruh segi kehidupan kita dengan segala kuasa yang dimilikinya. Tuhan mempunyai segala kuasa supranatural, dengan segala kuasa yang bisa mengubahkan segala keadaannya. Itu masuk dalam kehidupan kita bersama-sama Tuhan. Jadi Tuhan masuk dalam kehidupan kita bukan tangan kosong, bukan tidak membawa kuasanya, bukan kuasanya ditinggal di luar, tapi masuk dalam kehidupan kita, masuk mendapatkan seluruh segi kehidupan kita dengan seluruh kuasa yang dimilikinya. Kuasa kesembuhannya, kuasa pemulihannya, kuasa pembebasannya, kuasa kehidupan yang diberikannya. Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan kuasa supranatural itu beserta dan ada dalam kehidupan kita. Saya ada pengalaman, ada seorang ibu yang mau melahirkan. Karena ini anak pertama, dia berkata, aku tidak mau dioperasi, aku tidak mau disesar, aku takut. Padahal Anda ngerti, bayi yang harus dikeluarkan saat itu, yang harus dilahirkan saat itu, sungsang karena pantatnya yang harus keluar lebih dahulu, sehingga dokter mengatakan harus disesar. Tidak bisa kalau tidak disesar. Risiko bagi ibunya dan risiko bagi bayinya. Tetapi ibu ini yang berkata, anak pertama, dia berkata gini, saya tidak mau dioperasi, saya tidak mau disesar, takut saya takut. Bukan masalah biaya, tapi dia berkata saya takut, saya tidak mau, dok. Dokternya berkata saya tidak mau ambil risiko. Lalu keluarganya memanggil saya, dia berkata, Bu Pendeta tolong doakan. Si ibu yang mau melahirkan berkata, Ibu Pendeta, bukankah saya ada kuasa supranatural? Bukankah saya punya Yesus yang supranatural yang ada di dalam kehidupan saya? Bukankah ibu punya semuanya itu? Saya pegang tangan ibu itu, kita sepakat saat ini. Dan saya tumpangkan tangan kepada perut ibu itu, kandungan ibu itu. Dan saya bisikkan kepada baby yang di dalam perut, nak, engkau waktunya melahir, engkau waktunya keluar melihat indahnya dunia ciptaan Tuhan. Hari ini engkau harus keluar, nak. Tapi caramu keluar salah. Itu resiko, itu bahaya bagi mama kamu dan bahaya bagi kamu. Salah, nak, caranya keluar. Kamu harus kepala dulu. Jadi kamu harus muter, nak, sekarang. Sekarang saya katakan dalam nama Yesus, muter, nak. Kepalamu harus keluar lebih dahulu. Bukaan 7, bukaan 8, bukaan 9. Ibu ini teriak, wow, ada yang muter katanya dalam kandungannya. Langsung dokter melihat semuanya itu, dan dokter berkata, siap saat ini. Bukaan 10, anak itu bisa lahir normal. Itulah kuasa supranatural yang ada dalam kehidupan kita. Masalah keuangan, ada yang supranatural. Masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, ada yang kuasa yang supranatural yang ada dalam kehidupan kita. Mari itu kita gunakan, mari itu kita praktekkan untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, Tuhan mengetuk pintu hati kita, nunggu respon kita. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan masuk dan mendapatkan seluruh segi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan katakan di situ, aku akan masuk dan bersatu bersama-sama dengan engkau. Aku akan makan bersama-sama dengan engkau dan engkau bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Apa makanan Tuhan? Kalau dikatakan aku akan masuk mendapatkanmu dan makan bersama-sama dengan engkau, engkau bersama-sama dengan aku. Apa makanan Yesus? Kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Yesus berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan Bapa yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Mengabarkan atau memberitakan berita keselamatan kepada dunia itu. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan makan bersama-sama kita. Mari kita beritakan kuasa kebenaran Tuhan. Mari kita beritakan berita-berita baik itu dengan kuasa yang supranatural untuk menolong dunia ini. Dunia membutuhkan kuasa supranatural itu. Dunia membutuhkan pertolongan dan segera. Dunia sedang membutuhkan uluran tangan yang penuh kuasa itu. Siapa yang punya? Yang punya kuasa supranatural itu adalah yang punya Tuhan Yesus dalam kehidupannya, yang sudah membuka pintu hatinya,
dan mempersilahkan Yesus mendapatkannya. Orang semacam ini, orang percaya yang semacam inilah yang dibutuhkan dunia. Ada kuasa supranatural dalam kehidupannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada hari ini. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita lihat Paulus pernah berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius, dikatakan di situ, kita bersama-sama belajar 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Paulus sadar benar bahwa Timotius mempunyai Tuhan dalam kehidupannya, punya Allah dalam kehidupannya, punya kuasa yang supranatural itu. Makanya dikatakan, hai kamu manusia Allah. Sesungguhnya itu juga berlaku bagi kita orang percaya. Hai manusia Allah, Anda, hai manusia Allah. Dan Paulus mengatakan di situ, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu semua apa di ayat 10. Hal-hal yang tidak baik, hal tidak buruk, yang buruk itu, hal-hal yang tidak patut dan tidak berkenan kepada Allah itu harus dijauhi dan sungguh-sungguh tidak dilakukan. Itulah manusia Allah, itulah manusia yang supranatural. Tidak ada kuasa lagi untuk berbuat salah atau berbuat dosa, karena ada kuasa Allah dalam kehidupannya. Kita belajar pada hari ini, mari kita respon Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan Tuhan. Dengar baik-baik, ada ketukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita salurkan ketukan itu kepada orang lain, biar membuka pintu hatinya. Buka pintu hati Anda supaya Tuhan bisa masuk dalam kehidupan Anda. Kita belajar, sahabat yang dikasihi Tuhan, buat kuasa supranatural itu untuk menolong dunia ini. Buat kuasa supranatural yang ada dalam kehidupan Anda itu untuk membawa dunia ini mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk membawa dunia mengerti bahwa Tuhan memilih kehidupan mereka. Untuk menolong dunia, menyembuhkan dunia yang sedang butuh pertolongan kita, manusia yang supranatural. Tuhan berkata, aku mengetuk pintu hatimu. Aku masuk mendapatkan seluruh segi kehidupanmu dengan segala kuasa supranatural itu. Aku akan masuk bersama-sama engkau dan makan bersama-sama engkau. Aku akan bersama-sama engkau menyelesaikan pekerjaan Bapa dengan kuasa yang supranatural yang di dalammu itu, yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan. Mari kita kabarkan kepada orang lain dengan pertolongan yang supranatural. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.